Dahulu di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua, Mbok Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Mbok Rondo ingin mempunyai seorang anak, tapi dia hanya seorang janda miskin. Lagi pula sudah tua, mana bisa mendapatkan anak. Pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai anak agar beban hidupku terasa ringan. Tiba-tiba bumi bergetar, seperti ada gempa bumi. Di depan Mbok Rondo muncul raksasa, bertubuh besar dan wajahnya menyeramkan. Mbok Rondo takut melihatnya. Oh, ada kamu. Oh, ada dosa kesini pula. Kau tidak pulang. Hai Mbak Rondo, apakah kau menginginkan anak? Iya. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Kata raksasa itu dengan suara keras. Benarkah raksasa? Hai monyet. Tanya Mbok Rondo. Rasa takutnya mulai menghilang. Benar, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Jika anakmu umurnya 16 tahun, Jawab raksasa itu, karena begitu inginnya dia punya anak. Maka Mbok Rondo tidak berpikir panjang lagi. Yang penting segera punya anak. baiklah, aku tidak keberatan. Jawab Mbok Rondo. Kemudian raksasa itu memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. Ini biji mentimun. Tapi ingat dan juga tadi. Oke. Ini tuh ya. Setiap hari Mbok Rondo menyiram biji timun itu. Ajaib. 2 minggu kemudian tanaman itu sudah berbuah. Buahnya lebat sekali. Di antara sekian banyak buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo sangat tertarik pada buah mentimun yang besar itu. Ia memetiknya dan membawa pulang buah yang paling besar itu. 2, 3. Semoga ini cepat tumbuh akan menjadi anak yang paling ganteng seluruh dunia. Sampai di rumah, Mbok Rondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu ia membukanya dengan hati-hati. Ajaib, ternyata ada seorang bayi laki-laki yang tampan. Wow, apa nih? Timun mas. Kita buka. Wow, nah kita bawa ke rumah nih. Wah, anak laki-laki. Semoga aja besoknya jadi ganteng dan tampan. Wah, ternyata raksasa itu tidak bohong sama aku. Gumam Mbok Rondo. Wah, sekarang aku memiliki anak laki-laki yang tampan dan ganteng. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungil itu Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi seorang lelaki tampan. Mbok Rondo sangat menyenangi Timun Emas. Pagi itu sangat cerah. Mbok Rondo dan Timun Emas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, bum bum bum, bumi bergetar. Lalu disusul suara tawa menggelegar. Hei, aku Mbok Rondo keluarlah. Aku akan menagih janjimu. Kenapa? Kata raksasa itu. Gemetar seluruh tubuh Mbok Rondo. Cepat-cepat ia memeluk Timun Emas, lalu membisikinya agar pria itu sembunyi di kolong tempat tidur. Lalu Mbok Rondo keluar menemui raksasa itu. Kasih aku 2 tahun lagi untuk bisa kamu makan. Baiklah, 2 tahun aja akan datang lagi. Ancam raksasa itu. Sambil tertawa, raksasa itu pergi meninggalkan rumah Mbok Rondo. Mbok Rondo menghela napas lega. Kemudian ia masuk ke rumah menghampiri anaknya yang masih bersembunyi di kolong tempat tidur. Aku keluarlah, sekarang raksasa itu sudah pergi. Kata Mbak Rondo. 2 tahun kemudian Timun Emas sudah dewasa. Wajahnya semakin tampan. Kulitnya kuning wangsat. Tapi Mbak Rondo cemas
jika teringat akan janjinya kepada si raksasa. Pada suatu malam, ketika Mbak Rondo sedang tidur, ia mendengar suara goib dalam mimpinya. Hai Mbak Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seseorang pertapa di Bukit Gandul. Esok harinya, Mbak Rondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Mbak Rondo menerimanya dengan rasa heran. Sang pertapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian pertapa itu kepada Timun Mas. Anakku, mulai saat ini kau tidak perlu cemas. Kamu tak perlu takut kepada raksasa itu, sebab kamu sudah memiliki penangkalannya. Berdoalah selalu supaya Tuhan menyelamatkanmu, kata Mbak Rondo. Kasih, Mbok. Demikianlah hari berganti hari, hingga pada sesuatu ketika Mbak Rondo sedang menjahit baju untuk Timun Mas, tiba-tiba bumi berguncang, pertandakan raksasa datang. Jahit lah. Kamu raksasa itu Bang Kali datang lagi. Gumam Mbok Rondo. Benar saja. Tak lama kemudian raksasa itu berada di ambang pintu. Mana Timun Mas? Serahkan kepadaku. Aku sudah lapar. Kata raksasa dengan suara menggelegar. Mbok Rondo keluar dengan tubuh gemetar. Baiklah, akan aku membawanya keluar. Kata Mbok Rondo. Ia segera masuk ke rumah. Diambilnya bungkusan pemberian sang pertapa. Aku kan nasi karabinya untuk Age, itu nyong ngasih kenyong. Sudah skip. Kemudian diberikan kepada Timun Mas. anakku, ambillah ini lewat dari pintu belakang agar raksasa tidak mengambilmu. Baiklah, Mbok. Bagaimana Timun Mas? Suara raksasa itu terdengar tidak sabar. Maafkan aku, raksasa. Apa? Ada apa? Timun Mas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Geram raksasa itu. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Geram raksasa itu. Maafkan aku. Kurang ajar. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Dengan marah raksasa itu segera mengedarkan pandangan ke sekeliling. Lama-lama dari kejauhan ia melihat seorang gadis sedang berlari cepat di padang rumput. Lari kamu, larilah. Kaget lu. Sini kamu, Mat. Pegang ke Mat. 2, 3. Mau lari kemana kau laki-laki kecil? Raksasa itu segera melangkahkan kakinya. Ia tidak perlu berlari kencang. Namun langkah-langkahnya yang lebar bagaikan gerak kaki kuda yang berlari cepat. Timun Emas yang berada di kejauhan dalam tempo singkat sudah hampir disusulnya. 3. Karena menerus berlari, Timun Emas mulai kelelahan dalam keadaan terdesak. Namun Timun Emas teringat akan bungkusan pemberian sang pertapa. Tanya Timun Emas dalam hati. Ia teringat akan pesan ibunya. Cepat diambil biji timun dalam bungkusan lalu ditaburkan di sekitarnya. Sungguh ajaib biji itu. Langsung tumbuh dengan hebat buahnya. Hari siap, Bro. Yes. Besar-besar raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Kata raksasa itu. Sejenak ia menatap Timun Emas yang terus berlari kencang menjauhinya.
Toh nanti aku akan dapat menyusulmu. Lalu ia mencabuti timun-timun itu sekalian dengan daunnya yang masih muda. Besar-besar raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Kata raksasa itu. Sejak ia menatap timun emas yang terus melari kencang menjauhinya. Tiga. Lalu ia mencabuti timun-timun itu sekalian dengan daunnya yang masih muda. Dengan rakus ia segera melahap buah yang ada sampai tak ada satupun tersisa. Satu, dua, tiga. Jadi bertambah kuat. Agak kasih angel. Ini kan ada yang baju. Tiga. Cong gila. Apa? Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar timun emas. Hanya dalam beberapa gerakan kaki saja ia sudah dapat menyusul timun emas. Tamat.